Seorang pejuang dengan slogan anti-komunis yang menuntut hak pilih dari Partai Komunis China, PKC, menggemparkan China. Penindasan brutal tak bisa menghentikan kehendak rakyat saat api perlawanan menyebar ke seluruh negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi China mengalami kemerosotan, meningkatkan tekanan pada kehidupan masyarakat, mengintensifkan konflik antara pejabat dan warga, serta memicu keinginan publik akan demokrasi dan kebebasan yang semakin mendesak. Meskipun mendapat penindasan, dipenjara, bahkan dihilangkan oleh PKC, banyak warga terus melawan dengan berani melalui berbagai bentuk protes, menunjukkan semangat yang gigih. Pada tanggal 9 Agustus di depan restoran tumis babi pedas Chef Fei di kota Vientiane, Suzhou, seorang pria yang diyakini sebagai pengemudi ojek online, mengenakan helm dan menampilkan slogan di papan tulis yang ditempel di punggungnya. Slogan itu berbunyi, kekuasaan hanya bertanggung jawab kepada sumbernya. Rakyat China butuh hak pilih. Para pejalan kaki memperhatikan, beberapa mengambil foto dan membagikannya secara online, memicu diskusi hangat. Pengguna di X dan YouTube berkomentar, sang pengemudi ojek online telah bangkit. Semakin banyak orang berintegritas yang muncul. Kesadaran publik meningkat pesat. Kabar baik, ada harapan. Banyak warga China yang sadar. Beberapa mengungkapkannya melalui tindakan, yang lain secara diam-diam. Kekuatan rakyat bisa menggulingkan diktator. Rakyat China bangkit. Saya berharap seorang pemimpin akan muncul. Kata-katanya sederhana tetapi sangat berbobot. Menulis ini di tempat umum membutuhkan keberanian luar biasa dan berisiko tinggi. Beberapa warganet juga teringat pada Peng Liffa, pejuang jembatan Sitong. Spanduk jembatan Sitong membuka gelombang sentimen publik dan perlawanan serigala tunggal meningkat, ini pertanda positif. Meskipun kami tidak mendorong pengorbanan semacam ini, kami harus secara aktif mendukung tindakan perlawanan nyata ini karena setiap tindakan berfungsi sebagai pelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan. Bahayanya bukan terletak pada tindakan perlawanan itu sendiri, tetapi pada kurangnya partisipasi dari orang lain yang meningkatkan risiko bagi individu tersebut. Pengorbanan ini tidak sia-sia. Individu-individu ini adalah percikan dari api yang lebih besar. Pada tanggal 13 Oktober tahun 2022, Peng Liffa, dengan nama samaran online Peng Sai, menggantung spanduk protes di jembatan Sitong, Beijing, dengan pesan, tidak ada tes asam nukleat, kami ingin makanan. Tidak ada lockdown, kami ingin kebebasan. Tidak ada kebohongan, kami ingin martabat. Tidak ada revolusi budaya, kami ingin reformasi. Tidak ada pemimpin, kami ingin hak pilih. Bukan budak, jadilah warga negara. Dan, mogok dari sekolah dan pekerjaan, singkirkan diktator dan pengkhianat nasional Xi Jinping. Dia ditangkap oleh polisi dan keberadaannya tetap tidak diketahui. Pada tanggal 14 Maret tahun 2025, ia dilaporkan masih ditahan secara diam-diam oleh otoritas PKC. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa ia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara oleh pengadilan PKC atas tuduhan, mencari keributan dan memprovokasi masalah, serta pembakaran, dan telah dikirim untuk menjalani hukuman. Protes Peng Liffa menarik perhatian luas dan resonansi tidak hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena mengungkap kemunafikan dan otoritarianisme rezim PKC. Tuntutannya menyoroti isu-isu inti dalam masyarakat China, ketegangan antara hak individu dan kolektivisme, serta kontradiksi antara pencapaian ekonomi dan ketiadaan reformasi politik. Secara historis, tindakan Peng memiliki makna yang mendalam. Dia tidak hanya mewakili individu yang berani, tetapi juga suara dari warga yang tak terhitung jumlahnya. Protesnya berfungsi sebagai pengingat bahwa meskipun dominasi otoritarianisme dan penindasan bersifat sementara, perjuangan untuk kebebasan, demokrasi, dan martabat tidak akan pernah berhenti. Pada tanggal 15 April tahun 2025, slogan-slogan anti-komunis muncul di Chengdu, Sichuan. Pagi itu, foto-foto 3 spanduk putih dengan tulisan merah yang tergantung di jembatan layang dekat stasiun bus Chedanzi menjadi viral secara online. Spanduk-spanduk itu bertuliskan, tanpa reformasi politik, tidak ada peremajaan nasional. Rakyat tidak butuh partai yang tidak terkontrol dan China tidak butuh siapapun untuk mendikte arahnya. Demokrasi adalah arahnya. Insiden ini dilaporkan membuat Zhong Nanhai khawatir, menarik perhatian Xi Jinping. Kasus ini diserahkan kepada Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin dan Polisi Rahasia Kementerian Keamanan Negara untuk diinvestigasi. Duan, seorang mantan pejabat Mongolia dalam yang tinggal di luar negeri, mengungkapkan bahwa individu yang menggantung spanduk tersebut, Masilin, kini telah menghilang dan kemungkinan dipenjara, menghadapi nasib yang suram.
Duan menyatakan bahwa rezim PKC tampak kuat, tetapi sebenarnya rapuh dan ketakutan. Mereka takut pada setiap bentuk pemikiran independen di kalangan publik. Kekuasaannya dibangun di atas kebohongan dan kekerasan, memperlakukan warga sebagai musuh dan mengandalkan penindasan keras untuk menjaga stabilitas dangkal. Dia mengatakan PKC bisa membungkam suara, tetapi tidak kenangan. Ia bisa memenjarakan tubuh, tetapi tidak kebenaran. Seluruh sistem PKC adalah struktur yang jahat, konstruksi kekuasaan yang anti manusia, anti kebenaran, dan anti kebebasan. Duan menyerukan kepada dunia untuk bersuara bagi Peng Lifan, Ma Xilin, dan yang lainnya serta untuk fokus pada keselamatan para pahlawan ini. Kita harus terus mengatakan yang sebenarnya, menolak kebohongan, menjunjung tinggi keyakinan dan hati nurani, dan saling mendukung dalam solidaritas. Warganet meninggalkan komentar di bawah video, hormat untuk Ma Xilin. Para pejuang ini adalah hati nurani dan keberanian rakyat China. Ingatlah nama-nama yang bergema ini, Ding Ji, Peng Lifan, Ma Xilin. Jika kita bisa menyelamatkan para pejuang ini, mari temukan cara untuk melakukannya. Sepanjang sejarah China modern, tindakan perlawanan serupa telah terjadi berkali-kali. Masing-masing merupakan arus kuat dalam sungai sejarah, mendorong kebangkitan dan kemajuan masyarakat. Setiap pejuang telah memberikan kontribusi besar dan akan dikenang oleh sejarah.